Halo teman-teman, aku lagi di Surabaya nih. Nah, aku udah di depan rumah dengan luas lahan sebesar 1.900 meter persegi yang kelihatannya kayak tertutup banget nih dari luar. Tapi ternyata di belakangnya dapat pemandangan ke arah lapangan golf. Penasaran kan? Yuk ikutin house tour-nya. Oke teman-teman, aku udah bersama Pak Paulus selaku arsitek dari RB House. Nah Pak Paulus, aku pengen tanya-tanya soal RB House ini, mulai dari luas lahan dan luas bangunannya berapa Pak? Rumah ini terletak di lingkungan perumahan Surabaya Barat. Dia mempunyai luas lahan sekitar 1.900. Kemudian kalau luas bangunannya sendiri kurang lebih 1.500 meter persegi, 2 lantai. Oh, kalau dari konsep rumahnya ini apa Pak? Secara arsitektural boleh? Sebetulnya rumah ini dengan lahan yang cukup relatif besar, kita tidak mendorong klien itu untuk mendesain 3 lantai. Jadi mereka pun setuju dan mereka sepakat membangun hanya 2 lantai. Nah, ibunya sendiri suka garden, daerah-daerah yang terbuka, ya open space begitu, sehingga saya menciptakan satu tatanan masa bangunan yang banyak ruang luarnya. Kalau dari rumahnya sendiri nih aku lihat sedikit introvert ya kayaknya, karena dari depan tuh nggak kelihatan sama sekali, cuman kayak kelihatan sedikit aja masa bangunannya. Betul. Nah boleh diceritain nggak Pak soal konsep ini, kenapa sih dibikin tertutup itu dari luar? Jadi memang lahan ini terletak di satu daerah yang mempunyai golf view gitu. Nah, kemudian saya berpikir saya harus menarik satu masa bangunan itu ke belakang karena nantinya berkaitan dengan konsep yang mungkin saya akan cerita. Konsep masa bangunan itu terletak di belakang, kemudian yang bagian depan itu merupakan bangunan-bangunan penunjangnya, begitu. Nah, bangunan penunjang ini saya tekankan dengan nilai-nilai arsitektural. Jadi artinya itu saya bermain sequence, saya bermain fungsi-fungsi yang open space di bagian depan. Sedangkan yang bagian belakang nanti saya fokuskan untuk kegiatan living gitu. Nah, kalau untuk area depan ini ada ruang apa aja nih Pak? Ada tempat-tempat apa aja? Ya, di bagian depan saya ciptakan satu ruang terbuka dengan fungsi garasi. Gitu. Oke, kalau pintunya ini pakai material apa Pak? Karena kayak aku nggak pernah lihat material ini sebelumnya. Jadi pintu material ini saya sesuaikan dengan tema bangunan gitu, karena di sini saya mengusung tema ramah lingkungan gitu. Jadi banyak di rumah ini saya desain dengan menggunakan material yang sintetik gitu. Jadi salah satunya contoh pintu ini terbuat dari ratan sintetik begitu. Kenapa ratan sintetik? Dia karakternya bisa tembus sedikit gitu, tembus pandang sedikit, kemudian ringan, terus kemudian udara bisa lewat, sinar matahari bisa lewat dengan baik. Sehingga garasi yang tadinya itu gelap begitu, jadi supaya garasi ini bersih. Yang di bagian depan sini itu area los saja, terbuka aja, supaya lapang, dimana mungkin kalau mobil kan ada yang dipakai untuk harian, ada yang dipakai untuk weekend misalnya begitu. Occasional ya? Occasional kan. Nah, yang ini yang untuk dipakai untuk harian. Jadi lalu lalangnya itu keluar masuknya lebih gampang begitu. Benar-benar. Terus kemudian carport ini saya buat atap yang lebar gitu. Saya ciptain untuk mengkombinasi antara masa bangunan vertikal yang di belakang, saya kombinasi sehingga terjadi satu balance lah. Oke, ini benar-benar konsepnya keren banget sih. Dari looks bangunannya aja udah keren banget ya. Nah, ngomong-ngomong nih ya Pak, entrance-nya kok nggak kelihatan ya di mana Pak? Saya menciptakan dari bagian yang depan ini, ya, itu sebuah sequence begitu. Jadi sequence di mana penghuni akan datang dan kemudian akan mencapai akses itu secara tersembunyi begitu. Itu lewat celah ini, lewat celah kecil ini. Kemudian saya memang sengaja menciptakan elemen-elemen pengarah sehingga orang itu mendapatkan satu view yang
yang menarik begitu. Jadi saya bermain dengan skala begitu. Jadi kalau orang datang kan harus disambut dengan baik begitu ya. Betul. Nah, terus kemudian saya juga pakai bahan-bahan yang alam gitu. Jadi ini kayu jati gitu. Saya susun kecil-kecil gitu di sini sehingga menciptakan elemen pengarah begitu. Nah, sesampai di area kedua gitu ya, saya bilang ini area kedua, kita melihat satu kombinasi gitu. Kita melihat satu kombinasi antara elemen arsitektur dengan elemen nature, elemen alam. Ada gitu. Tamannya ya. Nah, yang taman ini saya sengaja tinggiin sedikit gitu, jadi supaya area yang di belakangnya menjadi area yang lebih private gitu. Menyampaikan ke pengamat sehingga mereka membaca, oh ini area di belakang ini areanya lebih private. Terus kemudian saya juga bermain dengan skala begitu. Yang skala di entrance ini memang saya tekan dengan atap yang tadi nyambung gitu dari garasi menuju ke entrance dengan skala yang cukup lumayan. Plafon ini kira-kira kurang lebih di angka 2,7 meter begitu. Ya, kemudian elemen-elemen pembentuk ruang ini saya ciptain, jadi dinding-dinding ini saya ciptain supaya menekankan orang itu sadar ada perpindahan area. Ruangan ya, gitu. Oke. Ayo kita masuk ya. Boleh. Nah, ini masih area semi outdoor ya berarti ya? Semi outdoor, betul. Iya. Saya menciptakan satu ruang-ruang transisi gitu. Ini dari yang agak sempit tiba-tiba jadi lapang banget ya? Jadi tinggi gitu. Jadi penekanannya ini berubah nih. Jadi konsentrasinya kita lebih konsentrasi yang punya high ceiling gitu. Pesannya juga dari klien pada awal mereka memberikan brief ke saya itu tolong di area entrance ini rada megah ya begitu. Nah, jadi saya memainkan skala plafon yang punya ketinggian yang lebih dari satu lantai begitu. Terus selain tinggi juga panjang ya? Panjang begitu. Jadi saya menciptakan koridor-koridor, lorong-lorong sehingga orang yang melaluinya itu bisa menikmati kiri dan kanannya gitu. Saya memberikan fungsi di sini air gitu, yang di sana green begitu. Jadi masa bangunannya yang bagian depan itu salah satunya juga area gym gitu-gitu, ada garden begitu, dan yang sebelah sisi yang di timur ini ada service area. Kalau di permainan material di depan sini nih berhubungan dengan color palette juga ya. Ini kan aku lihat dia tone-nya agak sedikit dark, tapi bukan yang benar-benar hitam, lebih ke tengah-tengah ya warnanya antara abu dan coklat. Betul. Boleh diceritain Pak kenapa pilihnya warna itu Pak? Ya betul Jesslyn. Jadi yang di bagian depan, area depan karena memang di lokasi ini di Surabaya, tentunya Surabaya ini kan panas ya iklimnya ya, cahaya mataharinya banyak. Nah, sehingga saya memainkan kombinasi antara bahan detail dengan sinar matahari yang akan masuk di dalam rumah ini gitu. Contohnya kalau nanti ya mungkin nanti jam 3 siang itu sore begitu, area screen ini akan menjadikan area tabir surya gitu. Tabir surya di mana screen ini akan terkena sinar matahari langsung karena ini menghadap ke barat gitu. Nah, kemudian sinar yang tembus ke ruangan koridor ini akan berpendar ke area tembok ini. Kita mereduksi panas, tapi kita memfilter gitu, sehingga cahaya udara yang masuk di dalam rumah ini nggak kerasa panasnya, nggak kerasa teriknya, tapi tetap membawa suasana tropis dan nyaman. Keren banget sih. Ini sebenarnya bisa jadi input juga nih buat teman-teman yang mau punya rumah ke depannya. Mostly kan orang-orang kalau rumahnya hadap matahari kan, langsung tutup, langsung tutup aja. Pokoknya matahari nggak boleh masuk dan lain-lain. Blocking ya. Iya, tapi di sini di cuaca panasnya Surabaya dimanfaatkan sebagai pembuat suasana ya malahan ya. Di sini kan kita lihat ya, udah mulai berubah nih. Tadi nggak ada sama sekali. Nah, ini mulai nih kelihatan garis-garis gitu. Nanti jam 2, jam 3 itu berubah lagi gitu. Jadi memang rumah ini hidup gitu. Ngomong-ngomong soal flooring nih pakai material apa Pak? Kalau floornya sendiri pakai marmer, jadi artinya ini marmernya juga marmer bikinan gitu. Maksudnya marmer sintetik begitu. Jadi marmer ini prosesnya itu hampir mirip
dengan yang terjadi di alam gitu. Artinya bukan dibonding atau disatukan dengan resin, tapi ini dilebur begitu sampai di titik 1000 derajat. Kemudian mereka cair, kemudian proses pengeringan, terus kemudian mereka bisa flat begitu, kemudian dipoles. Gitu. Kalau dilebur berarti dari sisa-sisaan pecahan marmer gitu ya? Betul, oh, ya. Soalnya aku nggak pernah lihat marmer semulus ini. Betul. Marmer yang nggak ada bentuk marmernya. Betul, ini bisa teksturnya pun bisa kita request gitu. Nah, jadi kalau yang untuk lantai ini memang kan pengennya clean begitu ya, tapi warnanya abu-abu. Tapi kalau yang di dinding ini, Jocelyn, jadi dia lebih bertekstur oh, gitu. Iya, benar. Sehingga kalau kena matahari, dia shape-nya itu kelihatan ada shadow-shadownya. Nggak terlalu flat kayak lantainya ya. Betul, iya. Nih konsep depannya aja udah banyak banget ya. Nih, aku penasaran nih sama dalamnya. Seberapa berbeda sih dengan yang di depan ini? Boleh kita lihat nggak Pak? Ya, yuk. Ya. Ya, Jocelyn, ini kan pintu utama ini kan diharapkan ada penekanan ya. Maksudnya ada satu object of interest gitu. Jadi saya coba dengan skala yang begitu tinggi, kalau pintunya nggak spesial gitu, juga biasa aja ya. Sayang ya, kayak sequence di depan udah terkonsep dengan baik, pas nyampe di pintu. Nah, pintu ini memang saya buat rada unik, artinya itu saya tidak menonjolkan kayunya, tapi yang saya tonjolkan handle-nya ini. Oh ini handle. Kayunya sendiri sebetulnya simple aja pengolahannya supaya sederhana. Jadi ini pintu kayu jati, terus kemudian saya kerok gitu ya, dengan sisir baja gitu, sehingga teksturnya itu dia keluar. Nah, terus kemudian pewarnaannya disamain dengan warna dinding lainnya, abu-abu sedikit abu-abu gelap begitu. Terus kemudian handle ini kita custom. Kita custom, saya desain, kemudian dibuat dengan bahan tembaga. Iya. Gitu. Masuk yuk. Yuk, boleh. Nah teman-teman, kita udah di area belakang dari rumah ya, yang mengharap ke Gulf View tadi yang Pak Paulus bilang ya Pak. Boleh ceritain nih konsep taman belakang ini apa Pak? Ya, tadi seperti yang tadi saya cerita, konsep yang di belakang ini saya tekankan lebih ke arah lapang begitu ya, luas begitu ya, karena site-nya kebetulan memang di belakangnya ada Gulf View yang cukup bagus gitu. Mungkin area ini adalah area terbaik lah. Iya benar. Sini Citraland ini konsepnya yang di belakang itu simple. Memang fokusnya di Gulf View. Gitu. Fokusnya cuman ada di beberapa tanaman yang ada di daerah kanan lahan ini, dan kemudian ada yang di kiri itu sedikit. Oh begitu. Iya. Nah konsep swimming poolnya, jadi owner kan menghendaki adanya swimming pool begitu. Saya buat bahan materialnya putih gitu, kesannya seperti kayak pasirnya laut gitu. Berarti nggak pakai yang tiles biasanya ya? Elemen arsitekturnya saya nggak mau terlalu rame hingga bisa mengganggu dari view gitu ya. Jadi saya bikin simple, simple banget. Nah kemudian konsep daripada eksterior ini pun saya bawa ke dalam begitu. Saya bawa ke dalam itu artinya nggak ada banyak penghalangan, elemen penghalang terhadap view tersebut. Dan kemudian jendela yang mungkin Jocelyn bisa lihat di sini, itu dia bisa dibuka secara keseluruhan gitu. Dibuka full ke kiri ataupun ke kanan begitu. Mungkin ada bagusnya kalau kita lanjutin ya, Jocelyn ya, untuk konsep di interiornya, boleh. furniturnya. Kebetulan dari kami sebagai arsitektur konseptual, biasanya saya berkolaborasi. Ada rekanannya. Designer, gitu. Saya kenalin ya. Ya boleh. Ini namanya Alex. Halo Pak. Habis ini berarti aku ngobrol-ngobrol sama Pak Alex ya? Ya, oke. Yuk kita ke dalam yuk. Oke. Nah teman-teman, kita udah sama Pak Alex nih selaku interior desainernya ya. Nah aku pengen tanya soal looks interiornya, kenapa berbeda banget sama vibes yang di luar gitu Pak? Nah yang interior ini kan sebenarnya sudah lebih ke nuansa intimnya keluarganya ya. Jadi udah ada kepentingan sendiri, yang fungsi-fungsi yang lebih diinginkan oleh klien juga ya.
Kalau secara fungsional interior kan dia udah lebih harus kelihatannya clean, yang bersih ya. Jadi rumahnya itu tetap walaupun dari luarnya tuh punya desain yang udah dikonsep sama Pak Paulus, dengan warna kontras putih ini juga sebenarnya ada keunggulan ya. Jadi dengan kontrasnya ini nanti shapingnya yang massa yang dibentuk sama arsitek kita nggak tutupin. Jadi malah lebih terekspos shapingnya, bentuk masanya, kotak-kotaknya Pak Paulus ya, kotak-kotaknya konsep yang dibawa oleh Pak Paulus itu lebih kelihatan kayak gitu loh. Nah ini entrance masuk, kita bikin ini kan koridor yang clean, bersih gitu loh ya, supaya owner juga begitu masuk dari rumah, masuk ke sini tuh nggak langsung kaget. Jadi kayak ruang perantaranya lah ya. Benar. Jadi ini kita clean kan, kita nggak terlalu banyak elemen interior, kita main dengan artwork ya. Poin utamanya adalah living room ini. Iya. Jadi begitu orang mau ke sana itu udah tergiring secara langsung kan, ya. Dia udah masuk ke ruang living room ini. Nah, di sini yang istilahnya intinya rumahnya kan di sini nih. Betul. Ya. Area living ya berarti. Betul. Karena kan pesannya owner kan juga pingin suatu ruangan yang intim, mereka banyak berkumpul sama anak-anaknya, putra-putrinya gitu kan. Karena itu juga kita desain layout ini yang open space lah. Jadi antara pantry, living room, dining room, kita nggak ada sekat yang masif. Jadi interior dan eksteriornya ini udah kayak diantarkan pelan-pelan nyambung semua kayak gitu loh. Konsep masa yang Pak Paulus bawa kalau nanti dilihat dari belakang ya, ini box ini seperti kayak suatu box masa yang menerus dari dalam keluar. Nah, karena itu juga plafonnya itu sebisa mungkin kita memakai material yang sama dindingnya. Oke, biar kelihatan masif ya? Iya, jadi boxnya itu benar-benar ya kayak box. Garis-garis pola ini dari arsitek ya, kita teruskan ke interior, nat-natnya ini. Pola-pola pemasangan marmernya ini. Oh, ini pakai marmer? Iya, kebetulan ini kita ada kasih usulan ke pemilik supaya benar-benar konsep box ini itu terwujud ya, sebisa mungkin sih kita pakai material yang sama. Kalau marmer kayak gini bukannya berat ya, apalagi kan ceiling nih. Betul, nah itu ada tantangannya juga. Jadi yang ini kita benar-benar trial and error juga lah, istilahnya kita ada belajar, kita koordinasi juga sama vendor ya. Sebisa mungkin konstruksi yang dipasang di sini itu harus tahan gempa. Oh iya benar. Nah, puji Tuhan sudah terwujud ya. Kapan hari kan Surabaya sempat ada gempa ya. Aman ya, nggak kenapa-napa. Sampai sekarang masih aman ya. Jadi kita udah siapin rangka khusus, ada bracket khusus juga, sama marmernya ini kita tipiskan. Ya, jadi lembarannya nggak setebal yang marmer pada biasanya. Kita pilih marmer yang tipis ya. Kalau nggak salah ini sekitar 8 mili ya. Jadi kita tipiskan 8 mili, dipasang di rangka stainless hollow. Nah, jadi udah kekuatannya sudah diuji terlebih dahulu sebelum kita terapin. Tapi lebih ke durability juga ya. Karena kan kita juga harus ada tanggung jawab untuk itu ya. Kalau ini area apa nih, Pak? Nah, ini pantry ya. Owner ini kan tadi kan senang berkumpul ya, nuansa yang intim sama keluarga ya. Kadang keluarga besar juga dipanggil ke sini ngumpul ya, ibunya, bapaknya tuh suka kumpul keluarga, dan mereka satu keluarga yang sangat-sangat akrab kalau saya lihat ya, sering berkumpul, sering berdoa bersama dan sebagainya. Ini ruang kumpulnya mereka lah istilahnya ya. Ini yang bikin rumah ini jadi hidup. Jadi ini kita ke kamar anaknya dulu ya. Sebelum ke kamar anak, ini kan kayak ada foyer tadi ya, saya cerita point of view pertama yang masuk rumah. Ya ini ada satu lukisan yang bold ya, lukisan ini punya makna lah. Karena itu kita siapin kayak ada ceritanya di samping lukisan, terus ada QR code, itu kalau di scan nanti akan muncul nge-link ke YouTube dari pelukis. Nanti dia akan ceritakan secara lebih lanjut. Nah ini kamar anak, jadi kamar anak pertama, ini yang dulu awalnya dikonsep sebagai kamar tamu ya. Cuman karena putra-putrinya kan ada 3 putri dan 1 putra ya. Dulu 2 putri mau jadi 1 ya, karena udah dewasa akhirnya diputusin masing-masing kamar satu-satu deh ya. Nah ini kita manfaatkan sebagai kamar. Nah nanti kamar mereka punya konsep yang sendiri-sendiri ya, tapi saya coba cari benang merahnya supaya nggak lepas dari desain keseluruhan ya. Suka mood yang kayak gimana, fungsi divan, ini divan kita custom ya, karena konsepnya putrinya ini kebetulan pingin nuansa yang kayak tatami sebenarnya. Oh lucu ya. Ya jadi pinginnya tuh kalau datang udah males buka baju, masih pakai baju kantor gitu kan, ya udah duduk-duduk dulu sebelum ke kasur. Tapi pingin rebahannya di divan aja, jangan ke kasur dulu karena masih kotor ya. Jadi konsepnya kayak gitu. Nah dan di sini kan kalau dilihat kan kamar ini saya nggak kasih screen apa-apa juga ke jendela ya. Jadi biar view-nya yang udah disiapin sama arsitek tuh kita nggak blocking.
Ini sih kebetulan area walk-in closetnya dia ya. Jadi masing-masing walaupun kamarnya ini apa namanya tidak punya walk-in closet yang terpisah bener-bener, ya semua punya area sendiri-sendiri. Gitu Tapi loh. cukup ya. Cukup ya. Jadi ini untuk kamar anak kita udah siapin lemari yang warnanya juga kita konekin semua sama lain-lainnya. Ini area meja rias. Ini udah masuk ke kamar mandinya kayak gitu. Oh, iya. Ya, ini kamar mandinya. Jadi setiap kamar mandi pun nanti ada desainnya sendiri-sendiri nih. Oh, beda-beda? Beda-beda, Waduh. ada nuansanya sendiri-sendiri. PR banget berarti materialnya beda-beda dong? Benar. Makanya itu seperti saya bilang, karena udah lebih personal kalau udah masuk ke kamar gitu. Benar. Ya, jadi kita siapin apa namanya sesuatu desain itu yang benar-benar tepat sesuai maunya yang nempatin lah istilahnya kayak gitu loh. Oke, ini kamar master. Jadi master ini sebenarnya udah kayak rumah tersendiri sih, honestly. Jadi everything ada di sini. iya, jadi sebenarnya masuk dia punya ruang duduk sendiri gitu kan. Nanti ada master bathroom sendiri ya. Nah, di sini nanti ada panel dinding yang ada lukisan juga ya. Dari pelukis yang sama, juga ada ceritanya, juga ada QR code yang sama. Di sini ada walk-in closet. Jadi kita hidden ya. Jadi ini kita hidden. Hiddennya bener-bener hidden banget nih. Ya itu. Ya. Jadi kita harus memang secara konseptual, secara eksekusi detail nih harus bener-bener presisi supaya dia bener-bener nggak kelihatan gitu loh. Karena memang tujuannya owner sih walk-in closet nggak usah ditunjukin ke siapa-siapa lah istilahnya kayak gitu. Karena lebih private gitu loh ya. Nah ini konsep kamar mandi. Sebenarnya kita memakai pintu sliding ya, jadi konsepnya tuh pinginnya tuh semua kan tidak ada partisi ya, jadi biar connect gitu loh. Tapi sehari-harinya itu kalau mau tertutup ya seperti ini ya. Nah, jadi konsepnya tuh sama garis-garis. Ya kita ngikutin semua. Kayak background aja ya ini. Ya, jadi kalau ada aktivitas di dalam ya ini ditutup ya. Jadi kayak background panel gitu. Ya, jadi nyambung sama desain keseluruhannya gitu loh. Tapi kalau hari-hari misalnya owner, udahlah ini kan udah kayak apartemen saya nih, area saya. Iya. Ya udah ini dibuka aja setiap hari juga nggak apa-apa, karena kan kamar mandinya bagus gitu loh. Oh. Nah, Kamar mandinya juga bisa jadi background ya. iya, kamar mandinya juga kita bikinin background yang bagus gitu loh, supaya apa namanya desainnya tuh menonjol juga sih ya. Jadi ini kita pakai mosaik ya, dari pakai mosaik, terus ini ada batap khusus pesanannya owner ya. Dia pingin model kapan hari waktu desain ini beliau berangkat ke Jepang, ada trip ke Jepang, nyobain batap di Jepang kan model kayak duduk gini. ya? Iya, kepingin dia bilang bisa nggak Lek carikan ya, kita carikan. Kebetulan ada vendor yang bantu, ketemulah jodohnya. Warnanya juga yang kita pilih yang masih matching. Iya, benar-benar. Sama ruangan ini gitu loh ya. Nah di sini udah fungsi kita siapin area vanity yang gede ya, jadi cermin. Jadi kita siapin 2 wastafel jadi his and her lah. Yes. Istilahnya nggak rebutan. Ini butuh banget sih. Jadi kita nggak rebutan lah. Jadi ownernya semua fungsinya dapat lah. Di sana ada area shower, ada area closet. Ya. Okay. Nah kita lanjut ke area bedroom. Nah di sini juga sebelum kita masuk ke bedroom, di sini sudah saya siapin kayak semacam mini bar. Oh berarti udah lengkap banget di kamar ini ya. Seperti yang saya bilang, udah kayak apartemen sendiri. Iya. Dan di sini tuh ada kulkas loh. Kira-kira di mana kulkasnya? Sini. Ini kulkasnya nih. Jadi kita pakai built-in. Oh, oke. Oh, nempel pintunya. Wah, aku kira tadi kayak kabinet terus baru pintu kulkas ternyata. Enggak, jadi udah kita pakai built-in fridge ya toh, yang kita konekin sama interiornya juga ya, supaya apa namanya desainnya itu ya rapi lah semua. Saya tuh suka sesuatu yang rapi gitu loh. Jadi itu saya terapkan juga ke desain-desain kita gitu loh. Nah, ini kebetulan ketemu built-in fridge yang cukup space-nya yang sama. Ya udah kita terapin dan kita bikin semacam kayak panel aja. Orang nggak kelihatan kayak gitu loh. Ini seamless juga, bener-bener hidden ya, beneran hidden ya. Iya, betul. Keren. Betul. Jadi ini ya owner udah kalau istilahnya kalau udah di sini malas keluar ya, udah ini kayak apartemen sendiri lah. Iya, gitu bener-bener. Nah ini bedroomnya ini divannya kita custom ya, karena owner ini kebetulan bapak itu tingginya di atas rata-rata. Nah jadi kalau mau bikin kasur yang standar kurang nyaman katanya selama ini dia tidur gitu loh. Jadi ini kita custom, ukuran matras sih tetap standar ya, 2,2 kali 2. Cuman kita ada kayak extension di sini. Jadi ini bantal ini sebenarnya bisa kalau beliau tidur nanti bisa diangkat. Nah, nanti dia bisa jadi tambahan di situ. divan. Iya, nanti bantalnya digeser sini. Jadi beliau bisa
enak tidurnya. Wah, keren banget. Ternyata di customize sampai tingkat kenyamanan owner buat tidur ya. Betul. Jadi karena interior itu detail, makanya kita harus sudah personal juga kan ke pemilik ya. Jadi apa yang mereka inginkan di rumahnya mereka, apa yang mereka perlukan, sebisa mungkin kita tampung ya, terus kita utarakan sama bahasa desain kita gitu loh, supaya ya ini nggak lari. Benar. Konsepnya tetap dapat gitu loh. Sama juga kayak pendinginan ruangan, kita juga nggak pakai grill. Ya, semua pakai troughs di ceiling. Jadi kesannya ya kayak permainan di plafon aja, kayak detailing plafon, tapi sebenarnya ini fungsinya ya untuk AC gitu loh, troughsnya. Ya, keren sih. Ya, nah di sini ada satu ruangan lagi sebenarnya requestnya pemilik. Jadi ini kan sebenarnya meja kerja ya, meja kerja sama meja TV ya. Cuman kemarin pas diskusi sama owner, kita TV udah duduk di ruang sitting aja. Iya sih. Yang bed ya buat tidur aja gitu loh. Nah ini jadi difungsikan sebagai lebih ke meja kerja lah ya. Nah terus owner tuh sebenarnya punya ruangan tersembunyi. Jadi ini sebenarnya pintu ini juga tertutup nih harusnya. Nah ini pintu ini juga hidden ya. Jadi dia bisa nutup sendiri nih. Sorry, ini mungkin agak kena ada anti debu di bawah ya. Nah ini kita tutup. Jadi dia udah seamless. Jadi benar-benar kelihatan loh. Jadi sehari-hari ya kayak begini harusnya gitu loh ya. Cuman mungkin tadi habis dibersihin, jadi udah dibuka. Benar-benar. Nah nanti ini kita dorong ya, ini kita masuk ke ruang hiddennya beliau. Kayak kalau mungkin terlalu banyak pintu di dalam kamar tuh kayak, aduh, padat banget. Betul, ya. makanya jadi, itu kita bikin konsepnya kamuflas. Seamless gitu. Nah ini sebenarnya ruang doa sih. Ya jadi beliau kalau doa pagi biar nggak keganggu ya. Beliau di sini berdoa, istilah kayak gitu ya. Di sini ada saya siapin juga meja sedikit untuk area kerjanya beliau gitu loh. Tetap connect sama outdoor dan juga area yang lebih publik lah ya di situ ya. Tetap, at least walaupun beliau berdoa di sini, yang lain anggota keluarga lain tahu lah, oh bapak lagi doa. Jangan diganggu berarti. Benar-benar. Dan nuansanya kan air dari arsitek. View-nya yang udah didesain sama landscaping yang udah didesain tuh semua bisa tetap maksimal kita dapetin di sini. Jadi walaupun berdoanya juga dapat view dan feel yang nyaman gitu loh, yang kusuk lah. Tapi ini emang ruangannya kayak kedap suara ya? Betul. Padahal kan ini kaca ya. Tadi kan kalau kita di luar itu suara air tuh masuk banget. Tapi kok di sini kok bisa kayak kedap gitu sih? Ya ini fungsinya aluminium kusen ini juga sih. Jadi kita pilih kusen aluminium yang istilahnya yang bisa mewadahi kalau kita mau tutup itu benar-benar kedap gitu loh. Jadi ini kebetulan dibantu sama salah satu vendor. Ini desainnya yang ini dibikin kaca mati ya, yang di sana juga sliding bisa connect langsung ke tamannya. Tapi begitu ditutup semua sealnya semua rapet, jadi dia bisa kedap gitu loh. Iya, kedap banget. Padahal ini bener-bener sebelahan. Iya, sebelahan gitu loh. Jadi nuansanya tetap enak. Sedikit dapat suara kecil-kecil, tapi kita waktu berdoa nggak terganggu. Betul. Ya, jadi ini yang kamar master. Nah, setelah ini kita naik ke lantai 2. Boleh. Ya, sebelum ke lantai 2 kan kita lihat nih kan ada satu tangga yang didesain satu sisi aja ya. Tujuannya supaya koridor ini sama si arsitek juga pinginnya clean, bersih, simple, minimalis kayak gitu. Ini pijakannya kita pakai lantai kayu. Solid. Ya, ini kita pakai solid kayu. Kebetulan kayunya ini kita pakai kayu wench. Ini deket banget nih sama fasadnya. Nah, jadi di tangga ini pun kan sebenarnya kita dapat view arsitektur punya detail-detailnya arsitek ini kan kelihatan banget nih. Iya. Jadi kita secara interior ini dulu awalnya ibu mau pasang semacam blind kayak gitu. Sayang ya. Kayak curtain. Saya bilang sayang bu, view-nya udah didesain bagus, detailnya udah bagus, terus kita tutupin curtain ya. Nanti pada akhirnya nggak akan dibuka kan sayang. Iya. Nah ini lantai 2, ini isinya udah kamar-kamar ya. Jadi ada 3 kamar, nih kamar salah satu putrinya, paling pojok nanti ada kamar putranya, satu lagi ada kamar putrinya. Nah yang di tengah ini ada kayak semacam common space ya. Ini sebenarnya sih kayak ruang belajar, ya ruang kerja. Kadang owner juga kalau mau meeting, Zoom meeting mereka di sini gitu loh. Jadi di tengah ini kayak ruang perantara lah. Ya. Ini juga pintunya kita pakai pintu sliding ya. Jadi pintu slidingnya saya juga nggak mau pakai pintu yang banyak kayak rel-relnya. Ini cuma relnya cuma di atas, yang di bawah bersih dari rel. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi cuma kayak semacam stabilizer aja. Jadi kalau kita jalan nggak perlu yang kayak naik begitu ya. Nah ini kan juga smooth. Benar-benar. Jadi ini warna-warna pintu kita samain semua konsepnya. Jadi ya biar nyambung lah semua, seamless. Ya. Nah ini kamar salah satu putrinya.
Kalau untuk kamar sebenarnya nggak terlalu jauh beda dengan layout yang bawah, bahkan sama ya? Iya, jadi kalau layoutnya bisa dikatain sih sama sih ya, jadi nggak beda banyak lah. Cuman berbedanya nuansanya, yaitu saya bilang dia kalau udah masuk kamar lebih personal kan, kebiasaannya putra-putrinya apa, kita istilahnya interview, kita wawancara yang lebih intens gitu loh. Nah, kebetulan yang putri yang di sini tuh senangnya itu baca sebenarnya. Makanya banyak shelving buku yang saya siapin sih gitu loh. Cuma belum terisi ya. Kebetulan putrinya nih lagi sekolah di luar gitu loh. Nah, saya siapin satu sofa yang connected sama meja kerjanya. Nanti di sini saya siapin ada vanity table di sini. Jadi buat kan apa? Namanya putri kan butuh meja rias ya. Keren banget. Jadi kita siapin juga lah. Jadi buat dia vanity. Iya. Nah, nanti di sana ada walk-in closet sama seperti layout yang kamar yang pertama ya. Cuma nanti moodnya beda, yang ini lebih terang. Iya. Nah, yang ini variasinya dia lebih terang. Gitu loh. Ya. Ya, ini kamar mandinya. Nuansanya sama, ngikutin kamarnya nih. Ya, jadi nuansanya lebih terang untuk kamar yang ini. Nah, putih-putih, bersih, clean. Iya, benar. Warna-warnanya. Jadi bener-bener personal udah. Iya. Begitu masuk ke kamar udah pasti personal gitu loh. Kita lanjut ke kamar satu lagi ya? Oke, yuk. Kita lanjut ke satu kamar, satu ruangan sebenarnya ya, yang tadi mungkin Pak Paulus belum ceritakan. Kalau ini kan tadi akses private-nya pemilik ya, owner ya, entrance-nya. Ini sebenarnya ada satu sequence lagi yang disiapkan sama Pak Paulus untuk area publik. Jadi untuk tamu-tamu ya yang bukan keluarga, itu owner punya satu ruangan khusus di depan. Ya, jadi kita lewat sini. Oh, ini posisinya berarti di depan rumah ya? Betul, depan rumah, karena memang tujuannya untuk terima tamu sebenarnya. Ya, di sini kan ada satu ruangan yang kita siapin yang space-nya istilahnya luas. Ini sebenarnya buat ruang tamu lah. Ya, ruang tamu juga sebagai ruang serbaguna. Saya siapin area outdoor, ya ini sebagai ruang tamunya lah, sebagai foyer-nya. Jadi area ini tuh benar-benar area publik, di mana area servis bisa mencapainya juga. Jadi walaupun ada tamu, area servis kan bisa menyambut gitu loh. Karena ada akses dari samping ya? Betul, karena ada akses servisnya kan di daerah sini gitu loh, di dekat sini. Ya, jadi ini sebagai kayak ruang tamu lah ya. Nah, di sini baru kalau kita buka, ini juga konsepnya pintunya tuh bisa dibuka semua ke satu sisi. Jadi nanti kalau ada event, ada event yang butuh gede, ini udah dibuka aja. Nanti ngumpul semua nih. Oke. Jadi ini bisa connect, udah luas. Jadi mau event doa bareng atau ada acara bareng, nah, jadi antara indoor dan outdoor mereka connect. Jadi bisa istilahnya udah bener-bener ruang serbaguna lah, bisa menampung banyak gitu loh. Kalau gitu, thank you banget Pak Alex atas insight-nya ya. Thank you ya. Oke, kita kembali lagi dengan Pak Paulus. Aku pengen tanya-tanya soal durasi desain dan durasi konstruksi berapa lama nih? Karena kan ini lahannya luas. Ketika klien menggagaskan suatu keinginan gitu, kemudian saya mentranslate dalam bentuk gambar, dalam bentuk 3 dimensi, dalam bentuk konsep gitu ya. Kurang lebih memakan waktu 1 tahun, kemudian setelah itu baru eksekusi untuk mulai pembangunan. Kalau pembangunan sendiri itu
cukup lama karena terpotong karena masa COVID ketika itu. Jadi masa pembangunan sendiri hampir 5 tahun. Tapi emang ini jadinya benar-benar detailnya rapih banget sih. Rapi ya. Ya, rapi banget ini. Maksudnya dengan skala sebesar ini ya. Berarti memang mungkin dari ownernya juga ngejar detail dan kerapihannya kali ya? Betul. Nah, ketika itu juga karena konsep bangunan yang terutama yang belakang ya, dan juga ada sebagian yang di depan, itu klien juga menghendaki konsep view di belakang itu kan jangan sampai terhalang. Gitu. Jadi ketika itu waktu perencanaan saya berusaha untuk menghilangkan beberapa kolom gitu. Kolom pengganggu gitu. Kalau bangunan bentangan besar begitu kan pasti ada kolom gitu di antara mungkin 7 meter, 6 meter begitu. Nah, ini hampir bentangannya hampir 12 meter. 12 meter. Nah, itu ketika itu kita juga koordinasi dengan perencana sipil, sehingga perencana sipil juga harus dibatasin gitu, di mana area kolom yang diperbolehkan gitu. Balok itu saya coba menggunakan balok-balok pre-stress, sehingga bentang yang saya harapkan bisa tercapai, kemudian juga konsep daripada keinginan penghuni dapat terpenuhi. Gitu. Berarti sebenarnya semua keindahan yang kita lihat sekarang nih ya, itu hasil koordinasi yang sangat baik antara arsitek interior dan juga sipil ya? Betul, ya. Jadi prosesnya sangat panjang, karena kan yang kerja kan bukan cuma satu main con, tapi kan ada subkon-subkonnya gitu. Nah, ada subkon lantai, ada subkon marble, ada subkon sliding, pintu sliding. Udah pintu per aluminium, bidangnya ya berarti bidangnya, ya? Betul. Kemudian ada subkon kayu yang tadi disusun-susun di depan itu kan membutuhkan skill yang tinggi gitu, ketepatan, kepresisian dan keakurasian yang sangat tinggi sehingga apa yang saya inginkan bisa tercapai. Nah, mungkin terakhir nih dari Pak Paulus ada yang pengen disampaikan nggak ke audiens, mungkin dari proyek ini kah atau bagi calon homeowner yang lagi nonton nih sekarang, kira-kira apa Pak? Ya, sebetulnya keberhasilan tadi ya, keberhasilan daripada satu perencanaan maupun pembangunan itu memang terkait antara perencana, jadi desainer begitu, saya sebagai arsitek, Alex sebagai desainer interior, dengan owner, kemudian juga dengan sub-subnya, itu memang harus dibutuhkan satu teamwork yang sangat bagus gitu. Jadi artinya itu kebetulan memang ownernya di sini perannya sangat besar untuk memberikan suatu kebebasan ke kita untuk bereksplorasi. Itu penting banget gitu, karena banyak yang saya bilang mungkin owner karena merasa nggak nyaman, akhirnya owner itu ikut mendesain, ikut terlibat gitu ya. Nah, kebetulan di project ini saya bersyukur juga karena ownernya sangat baik dan sangat mengerti kita gitu, peran kita, posisi kita sebagai desainer. Apa ya, komunikasi dan peran masing-masing ini sangat penting begitu. Itu saya sarankan untuk saling menghargai satu sama lain. Kita harus tahu posisi kita berada di mana gitu. Kita sebagai tim perencana tidak mungkin akan overlap ke yang lain, bidang yang lain. Benar. Dari owner juga saling menghargai kita sebagai seorang desainer begitu ya. Nah, pasti nggak mungkin semua puas, tapi semua sepakat. Oh iya, benar. Gitu Benar-benar setuju. Oke, ini banyak banget yang bisa dipelajarin dari RB House nih hari ini. Nah, teman-teman, mungkin segitu aja nih house tour-nya. Aku yakin teman-teman pasti penasaran banget sama karya-karya Pak Paulus lainnya. Bisa dicek di mana Pak? Di Instagram mungkin? Ya, kita sendiri punya IG Paulus Setiabudi sesuai nama saya, dan kemudian kami juga punya website www.paulussetiabudiarchitect.com. Oke, langsung dicek aja. Dan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan tambahan boleh komen di bawah, nanti kita balesin. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Arsitek supaya nggak ketinggalan episode Behind the Bricks lainnya. See you in the next episode. Thank you Pak Paulus. Terima kasih, sampai jumpa.